Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang fraud bagian kedua. Bagian pertama kemarin kita sudah sampai dengan fraud 3, ya. Nah, sekarang di bagian kedua ini kita akan membahas tentang motif seseorang melakukan fraud. Oke, kita mulai dari hal-hal yang mendorong seseorang melakukan fraud itu apa ya? Kenapa seseorang itu melakukan fraud? Kenapa seseorang itu termotivasi untuk melakukan fraud? Nah, bisa kita pandang melalui fraud triangle atau segitiga fraud. Oke, mari kita lihat. Yang pertama adalah terkait dengan pressure atau tekanan atau motivation. Ya, ini adalah merupakan salah satu dorongan seseorang melakukan tindakan fraud itu adalah karena adanya tekanan, karena motivasinya itu adalah tekanan. Yang kedua, karena ada kesempatan, ya, seperti kata Bang Napi waktu itu ceritanya bahwa kejahatan bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Oke, kemudian rasionalisasi yang ketiga. Oke, ada tekanan, kemudian ada kesempatan, dan ada rasionalisasi. Mari kita bahas masing-masing. Yang pertama adalah tekanan, atau ada yang mengatakan motivation. Uh, Tekanan seseorang untuk melakukan fraud itu terdiri atas beberapa hal atau bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama adalah misalnya terkait dengan masalah keuangan. Jadi seseorang itu melakukan fraud karena adanya tekanan masalah keuangan. Contohnya hutang yang menumpuk. Nah, jadi ketika seseorang memiliki hutang yang menumpuk, yang bikin pusing, yang sulit untuk dibayar, maka dia akan mengalami bisikan-bisikan. Nah, bisikan-bisikan, dorongan-dorongan untuk melakukan fraud agar hutang tersebut dapat dibayar dengan cepat, sehingga ada dorongan untuk melakukan tindakan yang di luar jalur yang seharusnya. Ya, ini berlaku untuk orang yang melakukan fraud ya, tidak semuanya ya. Artinya tekanan, atau orang melakukan fraud itu salah satunya disebabkan karena adanya tekanan. Dan salah satu tekanan itu contohnya adalah tekanan dari masalah keuangan. Ya, contoh dari masalah keuangan itu adalah banyaknya hutang ya, atau hutang yang sudah menumpuk. Oke. Yang kedua adalah ambisi seseorang untuk menjadi kaya. Nah, ketika seseorang itu memiliki ambisi untuk menjadi kaya dan secara instan tentunya, itu akan mendorong dia untuk melakukan tindakan fraud. Ya. Sementara kondisi yang ada sekarang rasanya agak sulit bagi seseorang tersebut untuk menjadi kaya dalam waktu yang singkat, maka ada dorongan untuk melakukan tindakan fraud. Oke. Kemudian berikutnya adalah karena adanya ketidakpuasan kerja. Jadi seseorang itu melakukan fraud bisa karena adanya tekanan ketidakpuasan atas pekerjaan yang dilakukan. Sehingga dia akan melakukan hal-hal lain yang ilegal untuk mencapai keinginannya. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara meminimalisir tekanan-tekanan tadi. Bagaimana cara meminimalisir atau mengurangi tekanan atau fraud yang disebabkan oleh karena adanya tekanan tadi. Yang pertama adalah tentu pembentukan moral dan karakter melalui jalur pendidikan. Nah, ini tentu tidak mudah karena ini jalannya relatif sangat panjang. Pembentukan karakter itu dimulai dari usia dini, kemudian berjalan ke remaja, dewasa, dan seterusnya. Dan ini relatif dipengaruhi oleh lingkungan.
Kemudian yang kedua adalah penghapusan kesenjangan dalam organisasi. Nah, ketika sebuah organisasi itu terdapat kesenjangan yang cukup tajam antar satu bagian ke bagian lain, maka tentu ini akan mendorong seseorang itu untuk melakukan fraud. Kemudian sanksi hukum yang tegas. Nah, ini dia. Ketika sanksi hukum tidak jelas atau tidak tegas, maka seseorang akan berani saja melakukan tindakan fraud. Kenapa? Karena jika pun tindakannya ketahuan, risiko yang akan dihadapi juga tidak terlalu berat. Kenapa? Karena hukumnya juga tidak tegas. Bahkan mungkin saja sanksinya bisa dinegosiasi dan seterusnya. Sebuah fraud akan menghasilkan fraud lainnya. Ya, intinya adalah sanksi hukum yang tidak tegas itu menyebabkan seseorang berani melakukan tindakan fraud. Lalu kemudian good corporate governance, tata kelola yang baik dalam sebuah organisasi itu mampu meminimalisir tindakan fraud dan sebagainya. Nah, maka nih ketika nih ada wacana pelaku fraud atau kecurangan atau dalam hal ini ya menghilangkan hak orang lain, maka tindakan hukuman mati itu dikatakan hukuman yang sangat tegas yang dipercaya mampu memberikan efek jerah. Namun tentu saja sanksi ini terdapat pro dan kontra terkait dengan hak asasi manusia dan seterusnya. Oke. Yang pertama, kenapa orang melakukan fraud adalah karena adanya tekanan. Yang kedua, karena adanya kesempatan atau opportunity. Oke. Kesempatan untuk melakukan kecurangan. Kapan kesempatan itu muncul? Kesempatan untuk melakukan kecurangan itu muncul ketika struktur organisasi dalam suatu entitas itu struktur organisasinya kompleks. Dalam artian struktur organisasinya rumit. Nah, ketika struktur organisasinya rumit dan tidak dapat dikelola dengan baik, maka pengendalian internalnya tentu akan lemah. Ya. Atau dalam kata lain, struktur organisasi yang tidak stabil itu akan memberikan peluang bagi oknum-oknum untuk melakukan tindakan fraud. Nah, yang kedua, kesempatan melakukan fraud itu memang terjadi karena lemahnya SPI perusahaan, lemahnya pengendalian internal perusahaan, kurangnya pengawasan atau pengawasan yang tidak efektif, adanya penyalahgunaan wewenang, itu memang tindakan yang menimbulkan, membuka peluang untuk melakukan fraud. Kemudian manajemen tidak menindak pelaku kecurangan. Artinya apa? Artinya dalam ini ya seperti dengan sanksi tadi lebih kurang. Jadi ketika pelaku fraud tadi ketahuan, tidak ada tindakan apa-apa, tidak ada sanksi apa-apa, sehingga si pelaku dengan ringannya melupakan hal tadi dan karena tidak ada sanksi mungkin bisa jadi akan melakukannya kembali dan bahkan ini akan menjadi potret bagi yang lain untuk melakukan tindakan yang sama karena memang tidak ada tindakan, tidak ada sanksi bagi pelaku kecurangan. Kemudian salah satu kesempatan itu terbuka, kesempatan melakukan fraud itu terbuka ketika auditor internal itu tidak diberi wewenang untuk memeriksa top management. Nah, ini dia nih kalau seandainya terjadi tidak didukungnya fungsi internal control. Dalam hal ini auditor internal yang tidak diberi wewenang untuk memeriksa top management sehingga top management dalam hal ini bisa leluasa melakukan tindakan untuk sebuah kecurangan karena tidak akan ada yang memeriksa seperti itu ya, tidak akan ada yang mengontrol. Ini akan menyebabkan sebuah kesempatan terutama dalam dalam kelas top management. Lalu bagaimana cara meminimalisir kesempatan tadi?
Yang pertama tentu karena penyebabnya adalah lemahnya pengawasan atau lemahnya pengendalian internal, tentu untuk meminimalisirnya adalah dengan melakukan pengawasan yang kuat. Lalu kemudian lakukan rotasi staf secara teratur. Nah, rotasi staf ini gunanya adalah untuk pengendalian, untuk kontrol, ya, untuk melakukan kontrol silang antar jabatan. Tapi memang rotasi staf ini memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah ketika seseorang sudah menguasai suatu bidang lalu kemudian dirotasi ke bidang lain, kalau memang seandainya ini antar bidang, maka orang yang menempati bidang yang baru butuh belajar lagi, butuh memperdalam bidangnya lagi, sehingga dengan frekuensi pekerjaan yang cukup tinggi, maka proses belajar itu akan menyebabkan kesempatan bagi orang-orang yang sudah ahli di bidang tersebut untuk melakukan fraud, ya. Oke. Tapi at least rotasi staff ini secara teratur ini bisa meminimalisir kesempatan untuk melakukan fraud. Kemudian tentu saja pemisahan tugas dan wewenang, ya. Jadi setiap fungsi itu sebaiknya terpisah wewenangnya sehingga bisa saling melakukan cross check. Kemudian sistem hukum yang kuat, ya, lebih kurang sama seperti yang tadi. Ketika sistem hukumnya kuat, ketika sanksinya tegas, maka kesempatan untuk melakukan fraud itu akan relatif lebih minimal, ya. Dan banyak hal lagi cara untuk meminimalisir kesempatan untuk melakukan fraud. Oke. Kemudian yang berikutnya tentang rasionalisasi atau pembenaran, ya. Rasionalisasi merupakan pembenaran terhadap kecurangan yang dilakukan. Apa yang dimaksud dengan pembenaran? Ya, mereka menganggap bahwa seolah-olah yang mereka lakukan itu tidak ada salahnya. Contoh misalnya rasionalisasi karena mereka merasa, mereka ini fraudster, ya, merasa pendapatannya kurang dari yang seharusnya. Misalnya dengan posisi manajer keuangan harusnya gajinya 30 juta per bulan, misalnya contoh, tapi perusahaan hanya mengganjar dia dengan gaji 15 juta per bulan. Dengan load kerja, dengan frekuensi kerja yang demikian, rasanya tidak pantas mereka mendapat gaji 15 juta, sehingga mereka merasa ini memang penghargaannya tidak sesuai dengan apa yang telah diberikan perusahaan. Kemudian yang kedua, rasionalisasinya adalah pembenarannya kenapa mereka melakukan fraud. Kenapa mereka melakukan kecurangan? Karena mereka ingin membahagiakan keluarganya. Karena mereka ingin membahagiakan orang-orang yang dicintainya. Mungkin mereka ingin mengajak keluarganya berlibur, mungkin ingin membelikan hadiah-hadiah khusus untuk keluarganya, ingin membelikan gelang kalung berlian untuk istrinya, ingin membelikan kendaraan untuk anak-anaknya, ingin memasukkan ke sekolah favorit yang mahal untuk anak-anaknya. Nah, untuk hal tadi, maka mereka menganggap wajar saja mereka melakukan fraud, karena memang tujuannya bukan untuk dia dalam tanda kutip, tapi untuk membahagiakan orang-orang yang dicintainya. Itu rasionalisasinya. Atau misalnya mereka memiliki rasionalisasi, lah perusahaan kan untung besar, nggak masalah dong jika kita ambil sedikit dari keuntungan tersebut. Toh misalnya untung 100 miliar, kita ngambilnya 100 juta, nggak bakal terasa kok, nggak bakal rugi-rugi amat perusahaan. Sudah pantas, sudah selayaknya dia memperoleh bagian dari keuntungan yang besar yang diperoleh oleh perusahaan. Wajar saja. Nah, itu dia kata-kata wajar saja, ya. Oke. Nah, kemudian tentu rasionalisasi bisa diminimalisir, ya, dengan cara yang pertama tentu good corporate governance, tata kelola perusahaan yang baik. Jadi perusahaan tadi bisa mengelola perusahaan dengan menetapkan reward and punishment sewajarnya, sehingga karyawan memang merasa puas dan layak
mendapatkan sesuatu secara legal atas apa yang diberikannya kepada perusahaan. Kemudian pembentukan rasionalisasi yang benar melalui pembentukan moral dan karakter. Artinya rasionalisasi itu bukanlah rasionalisasi untuk pembenaran melakukan tindakan fraud, tapi rasionalisasi untuk melaksanakan kegiatan secara legal dan memperoleh penghasilan secara legal. Oke, ini terkait dengan good corporate governance tadi. Kemudian adanya sistem hukum yang kuat. Selalu adanya terkait dengan sistem hukum yang kuat. Selalu ada terkait dengan sanksi. Ya. Oke, dan lain sebagainya. Jadi ketika kalau dari gambar ini, ketika sang koruptor lah dikatakan seperti ini, koruptor itu akan sangat mudah sekali melenggang, membawa uang yang bukan miliknya ketika sistem hukum itu tidak kuat, atau ketika dia bisa melepaskan diri dari hukum dengan mudah. Ketika sistem hukum itu tidak memberatkannya, ketika sistem hukum itu tidak mengikatnya, maka dia akan mengunderestimate, akan meremehkan hukum karena dia akan merasa kebal hukum dan seterusnya, sehingga tindakan fraud itu akan selalu terjadi. Oke, itu yang kita sebut dengan fraud triangle atau segitiga fraud. Sekali lagi, kenapa apa itu dia segitiga fraud atau fraud triangle? Bahwa fraud itu terindikasi akibat ada 3 sebab. Yang pertama karena adanya tekanan, yang kedua karena adanya kesempatan, yang ketiga karena adanya rasionalisasi. Berikut ada satu lagi teori Diamond Theory namanya. Nah, ini adalah merupakan pengembangan dari fraud triangle, ya, merupakan pengembangan, merupakan insight lain dari kenapa seseorang itu melakukan fraud. Di sini menurut David ini mengatakan bahwa banyak fraud, terutama yang berjumlah miliaran, itu tidak akan terjadi tanpa keberadaan orang-orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat. Artinya apa? Artinya di sini dari 3 hal tadi, dari kesempatan, peluang, dan rasionalisasi tadi, itu tidak akan terjadi ketika seseorang itu tidak memiliki kemampuan untuk membaca peluang. Artinya apa? Orang-orang pelaku fraud ini adalah orang-orang yang pintar, at least pintar dalam membaca peluang yang tepat, kapan harus melakukannya, ya, kapan melakukannya, di mana melakukannya, apa strateginya, dan seterusnya. Oke, jadi dalam Diamond Theory ini ada satu lagi dorongan orang melakukan fraud, yaitu adalah kemampuan atau capability. Tekanan sama, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Jadi artinya seseorang itu melakukan fraud karena ada 4 dorongan. Yang pertama karena adanya tekanan, yang kedua karena ada kesempatan, yang ketiga karena adanya rasionalisasi, dan terakhir karena ada kemampuan. Ya, maka orang-orang yang melakukan fraud itu adalah orang-orang yang mampu menganalisis situasi, orang-orang yang mampu membaca kesempatan, orang-orang yang mampu memberikan rasionalisasi, dan seterusnya. That's Diamond Theory. Nah, berikutnya Pentagon Theory. Apa lagi ini Pentagon Theory? Di sini menurut Krauss fraud Pentagon, ada penta, ya, ada 5 unsur atau motivasi orang melakukan fraud. Yang pertama tekanan, ya, sama dengan tadi. Yang kedua kesempatan. Oke, kesempatan orang melakukan fraud. Lalu yang ketiga rasionalisasi, yang keempat kompetensi. Ini Diamond tadi. Kemudian ditambah lagi dengan satu lagi adalah arogansi. Nah, seseorang bisa melakukan fraud itu karena dia memiliki karakter yang arogan. Ya, Pentagon Theory. Jadi fraud triangle, tekanan, kesempatan, rasionalisasi, Diamond Theory ditambah dengan kompetensi, dan Pentagon Theory ditambah dengan arogansi. Oke. Kemudian berikutnya ada lagi yang namanya Ghosn Theory.
yang digagas oleh G. Jack Bologna. Oke, apa itu? Nah, ini agak uh, berbeda sedikit dari yang tadi. Fraud itu terjadi karena adanya greed, keserakahan, ya. G-nya itu greed, keserakahan. Seseorang tidak akan melakukan fraud ketika dia tidak serakah. Ya, seseorang melakukan fraud itu karena ada keserakahan dalam dirinya. Kemudian opportunity. Seseorang melakukan fraud sama seperti sebelumnya itu karena ada kesempatan dan adanya kebutuhan. Nah, adanya kebutuhan. Cuman masalahnya yang serakah ini adalah mengambil sesuatu yang yang di atas kebutuhannya dengan cara-cara yang tidak baik, ya. Kemudian yang E-nya adalah exposure atau pengungkapan. Apa artinya exposure atau pengungkapan? Ini artinya fraud itu ketika dia diungkapkan atau seharusnya dia diungkapkan dan diberikan sanksi yang berat agar apa? Agar terdapat efek jerah di situ. Jadi seharusnya fraud itu diungkapkan. Ketika terjadi fraud di suatu entitas, maka sebaiknya memang harus diungkapkan fraud tersebut supaya ada efek jerah bagi pelakunya. Namun fraud ini memang sifatnya tersembunyi. Mungkin tidak ada pengungkapan sehingga ya orang tidak tahu dan seterusnya, sehingga tidak ada efek jerah di situ. Ya, Ghosn theory. Nah, kita sekarang membahas tentang fraud axiom atau aksioma dalam fraud. Itu menurut ACFA atau Associations of Certified Fraud Examiner. Apa saja aksiomanya? Aksioma mengatakan bahwa fraud itu bersifat tersembunyi. Seperti yang barusan disampaikan bahwa fraud itu memang tidak terang-terangan. Fraud itu adalah merupakan aktivitas yang tersembunyi, diam-diam. Aksioma kedua, fraud itu adalah pembuktian terbalik atau reverse proof. Yang ketiga, tentang keberadaan fraud. Mari kita lihat satu-satu. Apa yang dimaksud dengan tersembunyi? Yang dimaksud dengan tersembunyi adalah fraud itu atau tindakan fraud itu mengandung tipuan untuk menyembunyikan sesuatu. Tipuan untuk menyembunyikan sesuatu. Oke. Contohnya dalam pembobolan bank. Nah, membobol bank ini ada dua cara. Yang pertama cara kasar dengan cara halus. Ya, cara kasarnya gimana? Cara kasarnya dengan melakukan perampokan. Cara kedua, cara halus dengan melakukan fraud. Ya, halus atau cara tersembunyi. Nah, perampokan ya datang menggunakan senjata, kemudian ditodongkan kepada orang lain dengan cara kasar. Ya, dan ini tindakan ini kasat mata. Perampokan ini kasat mata, ketahuan, kelihatan. Ya, tidak perlu ilmu yang tinggi untuk mengetahui tindakan pembobolan bank dengan cara perampokan ini. Ya. Namun dengan cara halus, dengan cara sembunyi-sembunyi, pembobolan bank bisa dilakukan. Itu yang dinamakan dengan fraud. Ya, melalui komputer, melalui teknologi, tidak semua orang bisa tahu. Dan mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa mendeteksi bahwa sudah terjadi pembobolan bank. Nah, makanya sifatnya fraud itu sifatnya sembunyi. Ya, kalau perampokan itu bukan fraud, itu memang perampokan yang sifatnya kasar. Ya, itu dari aksiomanya. Ya, fraud itu bersifat sembunyi-sembunyi atau disembunyikan. Oke. Aksioma kedua adalah pembuktian terbalik. Ya, pembuktian fraud secara timbal balik. Itu artinya apa? Artinya adalah pembuktian fraud itu dari dua arah. Yang pertama adalah adanya upaya untuk membuktikan bahwa fraud memang terjadi. Caranya gimana untuk membuktikan bahwa fraud itu memang terjadi? Ya, kumpulkanlah alat bukti yang pada akhirnya dapat diterima di persidangan. Arah kedua adalah upaya pembuktian untuk membuktikan bahwa fraud tidak terjadi. Jadi yang pertama untuk membuktikan bahwa fraud yang terjadi, yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa fraud tidak terjadi. Nah, untuk membuktikan bahwa fraud tidak terjadi ini memang biasanya pada sisi pengacara,
ya. Kemudian keberadaan fraud. Ya, aksioma ketiga adalah keberadaan fraud. Apa maksudnya? Keberadaan fraud itu artinya fraud itu memang dinyatakan ada, fraud itu memang dinyatakan terjadi, sudah terjadi, sedang terjadi, tidak terjadi. Nah, itu yang memutuskan siapa? Yang memutuskan adalah pengadilan. Jadi ada tidaknya fraud atau keberadaan fraud itu yang berhak untuk memutuskan, yang berhak untuk menyatakan hanyalah pengadilan. Sementara auditor itu tugasnya hanya untuk membuktikan atau berupaya untuk membuktikan apakah fraud terjadi apa tidak. Sementara diulangi lagi, sementara yang memutuskan apakah fraud itu terjadi atau fraud tidak terjadi itu adalah pengadilan. Oke. Berikutnya fraud predication menurut ACFE juga. Apa itu fraud predication? Nah, fraud predication itu adalah keseluruhan peristiwa atau keadaan di sekitar peristiwa yang mengarahkan seseorang. Nah, di mana seseorang ini adalah orang-orang yang cukup layak, dalam artian dia terlatih secara profesional dan penuh kehati-hatian bahwa fraud telah, sedang, atau akan terjadi. Atau dengan bahasa sederhananya adalah suatu peristiwa yang mengarahkan seseorang bahwa fraud dan seseorang tersebut mengambil kesimpulan bahwa fraud itu sedang, telah, dan akan terjadi. Ya, predication. Predication ini nanti dijadikan dasar untuk memulai sebuah investigasi. Ya, jadi seseorang itu akan berkesimpulan dia bahwa fraud itu akan terjadi, sedang terjadi, telah terjadi. Nah, itu orang tersebut memang membutuhkan ilmu yang profesional, yang dengan kehati-hatian untuk menyatakan bahwa fraud itu telah terjadi atau akan terjadi dan seterusnya. Nah, berdasarkan predication tadi, investigasi bisa dimulai. Ya, jangan sampai salah mengambil predication karena akan salah juga dalam melakukan keputusan untuk melakukan investigasi. Contohnya seperti menyusun puzzle. Menyusun puzzle, sebuah puzzle. Dalam menyusun puzzle ini, seseorang yang ahli, meskipun belum semua puzzle tersusun dengan baik, meskipun hanya tersusun baru dalam kondisi 50%, tapi seseorang yang memiliki keahlian, seseorang yang memiliki kompetensi dalam hal menyusun puzzle, dia sudah bisa menarik kesimpulan. Kira-kira ini puzzle-nya akan jadi seperti apa? Seperti itu kira-kira. Jadi predication itu adalah merupakan kesimpulan yang diambil oleh seseorang yang kompeten, yang profesional, yang menyatakan bahwa fraud itu akan terjadi, telah terjadi, dan sedang terjadi. Oke, artinya bisa mengambil kesimpulan meskipun belum tersusun utuh, itu seperti disampaikan tadi. Ya. Jangan memulai investigasi tanpa predication yang tepat, karena ketika predication yang kurang tepat, maka investigasi juga akan salah dalam menilai suatu peristiwa. Oke, nah, apa saja unsur yang harus dijawab dalam predication? Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab dalam predication sehingga bisa mengambil kesimpulan yang tepat untuk melakukan atau untuk memulai investigasi. Yang utama adalah what. Apa yang terjadi, kemudian who, siapa yang melakukan fraud kira-kira, lalu why, kenapa fraud itu terjadi, lalu kemudian when, kapan fraud itu terjadi, periodenya kapan fraud itu terjadi, lalu where, di mana fraud itu terjadi. Oke, ada 5W. What, apa yang terjadi, who, siapa pelakunya, why, kenapa terjadi, when, kapan terjadinya, dan where, di mana terjadinya. Dan 2H, how, bagaimana terjadinya, bagaimana modus terjadinya fraud itu. Oke, lalu yang kedua adalah how much, berapa banyak kira-kira fraud, nilai fraud yang terjadi. Jadi ketika unsur 5W dan 2H ini sudah terjawab dalam predication, maka investigasi bisa dimulai ketika kesimpulan mengatakan bahwa fraud
akan terjadi, sedang terjadi, atau telah terjadi. Oke, demikian saja untuk fraud bagian kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.